Halo Dea Lovers, dunia agro lovers dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan dunia agro yang tentu saja kami akan selalu menyajikan video-video seputar dunia agrobisnis yang ada di Indonesia, yang tentunya bisa memotivasi Dea Lovers semuanya untuk semakin mencintai agrobisnis Indonesia. Dan tidak lupa juga kami berikan semangat untuk Dea Lovers semuanya untuk selalu semangat belajar agar agrobisnis Indonesia selalu semakin maju. Nah, Dea Lovers, ini pada kesempatan kali ini saya sudah berada di kolam ikan ya. Kolam ikan kali ini sangat luar biasa, sangat spesial karena narasumber saya pada kesempatan kali ini ada 2 orang. Nah, 2 orang ini nanti akan menceritakan apa kolam ikan ini dan kenapa di kolam ikan itu ada kincirnya. Nah, ini ada sebuah teknologi yang bisa dibilang cukup baru ya. Dan ini bisa meningkatkan berlipat-lipat hasil budidaya ikannya. Nah, langsung saja Dea Lovers, bagi Dea Lovers yang belum subscribe channel Dunia Agro, subscribe dulu channel Dunia Agro supaya tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Dunia Agro. Nah, ini langsung saja kita perkenalan dengan 2 narasumber kita ya. Saya akan tanya-tanya ini. Selamat sore ini karena kita sore ya. Selamat sore ini mas-mas semuanya. Boleh perkenalan dulu, ini namanya siapa ini? Saya Wahyu dari Jambon. Jambon itu Trihanggo Sleman, Pak. Ya, Trihanggo Sleman. Nah, Mas Wahyu. Ya. Nah, yang kedua siapa? Saya dengan Ambar Aribowo. Panggilannya? Panggilannya Ambar. Ya. Jadi ada Mas Wahyu dan Mas Ambar. Nah, di belakang kita ini ada kolam apa ini, Mas Wahyu? Ini kolam nila Nila, ya? dengan sistem kincir itu bisa pada tebar lah. Pada tebar. Nah, sebelumnya saya ingin kenal lebih jauh lagi. Ini yang agak menarik ini. Ini profesi sehari-hari selain budidaya ikan nila ini apa ini, Mas Wahyu ini? Saya satpam. Satpam, Ya. security ya? Ya, security. Oke, nah ini menarik ya, Dea Lovers. Kalau Mas Ambar apa ini? Ya, kebetulan saya tentara. Oh, tentara. Ya, Tugas di mana, Mas Ambar? tugas di Magelang. Magelang. Ya, kebetulan kami memang dari kecil sudah berkawan, jadi jadi berlanjut sampai sekarang ya. Oke, berarti ini budidaya ikan nilanya berdua gitu ya? Ya. Ya, bersama-sama. Ya. Oke ya. Ini teman dari kecil, yang satu security, yang satu TNI, ini memutuskan untuk memulai budidaya ikan nila. Nah, ini sangat menarik sekali karena selain bekerja sebagai profesinya masing-masing, masih menyempatkan budidaya ikan nila. Kalau boleh tahu, ini kolamnya ada berapa luasnya? Luas kolam itu totalnya sekitar 16.000 meter 16.000 Ya. meter persegi. Ada di berapa lokasi? Ada 2 lokasi. Dua lokasi ya. ya. Oke, 2 lokasi. Itu berarti 1,6 hektar. Iya. Ya toh? Nah, nek 16.000 iki rada kangelan, nek 1,6 hektar ya lebih gampang. Oke, siap. Ini tepatnya ini kapan memulai budidaya ikan nila ini? Siapa ini yang mau jawab? Tepatnya itu Tahun berapa? 2016. 2016. Ya, itu mulai dari iseng-iseng lah. Dari kolam 4x6 terus berlanjut alhamdulillah sampai besar sekarang. Dulu yang mengawali kepikiran, wah ngingunila itu ya, wong Jogja ngingunila. Ini siapa dulu? Berdua apa? Mas Wahyu. Mas Wahyu Iya, dulu? Iya. Oh, gitu. Saya terus kan dalam peliharaan ikan nila itu kan dari segi kolam paling kecil dulu 4x6. Terus kok tahu keuntungannya signifikan. Oh, Gitu jadi loh. teman. Cuman lah. Ketagihan. Oke. Nah, berarti terus kemudian dulu memutuskan pertama kali kok nila itu dari apa, Mas? Alasannya? Gini, alasan saya cuma melihat punyaan tetangga saya. Kok 2,5 bulan udah panen, sedangkan saya belum. Dulu kan saya melihara bawal kan. Terus saya tertarik dengan nila itu, saya coba, kok hasilnya menggiurkan dalam arti itu. Sampai sekarang Sampai keterusan. sekarang. Ya. Awalnya bawal dulu. Bawal dulu awalnya.
Nah, kalau Mas Ambar ini tertarik ikan nilainya sejak kapan? Apa karena melihat temannya ini terus gimana gitu? Ya karena kita sering ngobrol sama Mas Wahyu, sebetulnya memang dari awalnya saya belum pernah terfikirkan tentang budidaya ikan nila. Karena saya dulu pernah dinas di Jakarta, terus pulang kampung ketemu Mas Wahyu ini. Oh, ketemu lagi. Ya ketemu lagi, ya sering ngobrol lah. Masalah ikan nila ini sepertinya lumayan ini kata Mas Wahyu. Makanya saya tertariknya coba saya pengen melihat hasilnya dari hitungannya awalnya ya. Saya bergabung dengan Mas Wahyu kan baru 2 tahun lah, baru 2 tahun. Kalau Mas Wahyu sendiri sudah 6 tahunan. Bergabung baru 2 tahunan. Bergabung karena melihat prospeknya. Prospek kedepannya bagus. Hitung-hitungannya masuk. Hitung-hitungannya masuk. Kalau nggak masuk nggak mau masuk mana? Nah itu, kalau nggak masuk nggak mungkin mau join ya. Oke, nah dulu pertama kali nila itu 4x6 ya? Iya. Mas Kolamnya Wahyu ya? kecil ya, Kolamnya kecil, 4x6. 4x6. Nah, terus bertambah Iya. lagi. Nah itu kolamnya milik sendiri, sewa atau apa Mas? Sewa dulu. Sewa? Iya, sewa. Sewa, oke. Sewa masuk hitung-hitungannya ya? Masuk. Wah, ini luar biasa. Nanti coba kita tanya-tanya. Sewa aja masuk, apalagi punya sendiri. Oke. Nah, kemudian ini kan pekerjaannya TNI dan security. Nah, itu mengelola kolamnya bagaimana? Nah, ini kan kalau cara mengelola kolamnya kan kita pakai anak kolam pertama. ada anak kolam. Ya. Terus saya sendiri kan masih banyak waktu senggang. Oh, masih punya. Ya, itu. Berarti bisa membantu anak kolam lah. Oh, Gitu ya. Kebetulan tempat kerjanya security Mas Wahyu itu kan sama kolam yang di lokasi yang satunya itu dekat. Satu lokasi. Oh, satu lokasi. Iya. Jadi kerja sambil ngawasi kolam bisa. Bisa. Wah, ini berarti ngawasinya dua ini. Iya. Ngawasin tempat kerjanya sama ngawasin kolam. Luar biasa. Oke, ya berarti ini kan ada 2 titik kolam ya. Lokasi ya. 2 lokasi itu berarti ada anak kolamnya semua ya. Ada Ya, semua. Oke. Nah, itu sejak awal itu sudah ada anak kolamnya. Oh, ini kalau jadi TNI sama tentara tadi berapa? TNI sama security itu sebelum ngingu ya apa? Memelihara ikan nila itu memang sudah jadi security Mas Wahyu. Sudah. Oh, Sudah jadi. Cuma dulu nggak pakai anak kolam. Oh, dulu sendiri. Ya, Awalnya sendiri. iseng-iseng, Mas Wahyu awalnya dulu iseng-iseng. Kolam ada 3 kolam itu kecil-kecil. Awalnya Mas Wahyu itu cuma iseng-iseng. Waktu itu saya tahu dari awalnya. Cuma saya belum tertarik. Karena masih iseng-iseng ya. Masih iseng-iseng tadi. Ya, makanya saya belum tertarik. Pada waktu Mas Wahyu memutuskan membuat kolam yang lebih besar lagi, saya baru mulai tertarik. Ini ya, itu ada sesuatu nih. Kenapa ini kok sampai memperlebar luas kolam, sampai menambah kolam ini? Saya sering ngobrol sama Mas Wahyu kalau pas pulang kerja itu kan ngobrol di rumahnya adanya kerjaan tambahan dalam arti kan kita biasa tapi kerjaan tambahan tapi yang tidak mengganggu dinas saya. Makanya ngobrol-ngobrol sama Mas Wahyu. Mas Wahyu ngomong ya kita lanjut coba nanti kita ikut saya tentang ikan nila tadi. Ya saya mencoba ikut kok lumayan ada hasilnya, makanya tertariknya di situ Mas Lukman begitu. Oke. Berarti jelas menguntungkan ya. Menguntungkan. Oke. Karena menguntungkan saya pengen tanya ini. Dari total 1,6 itu gimana ya ngitungnya? Itu kira-kira hasilnya total berapa ton atau berapa kuintal? Akumulasi atau perpanen? Kalau Atau perpanen akumulasi? itu istilahnya gimana? Perpanen itu 1,6 panen semua atau gimana? Enggak ya. Enggak. Nah, berarti akumulasi. Total dari 1,6 hektar itu Masih berapa? kalau tebar bareng nggak kayak itu berarti itu bisa mencapai 20 sampai 30 ton. 20 sampai 30 ton. Sekarang harga nila berapa, Mas? Itu Dari petani, dari beda, Pak. petani itu kan beda-beda Mas sekarang, tapi alhamdulillah sekarang harga naik. Itu sekitar dari petani itu 24 sampai 25. Coba sing paling elek wae. Paling elek 23 23. paling kecil. Ya.
23.000 per kilo. per kilo. Silakan dikalikan berapa tadi? Ya kalikan 30.000 berarti. Kok 30.000? 30 Akumulasi panen 30 ton. Oh, 30 ton. 30 ton. itu dalam kurun 1 bulan bro. Dalam berarti 2 bulan ya. dipaitkan 3 bulan lah. 3 bulan. Ya. Berarti 30 ton Ya. dikalikan harga paling rendah 22.000. Nah, ini harus pakai kalkulator, Mas. Nah, nggak bisa saya ngitung. Atau mungkin Mas Sabar, Mas Ayu, berapa itu? Paling kalau sekitaran kalau kita dipaitkan 20.000 aja kan udah 600 juta tuh itu. 600 juta. Iya. Itu aja kita udah dapat keuntungan. Untungnya berapa persen sekitaran? Sekitaran hampir 40% lah. 40%. Iya. Wele. Buat bayar pakan buat anak kolam. Wele. 40%. Selama 3 bulan ya? Selama 3 bulan. Artinya kalau dibagi 3 itu hitungannya udah masih di angka ratusan ya mungkin ya? Oh, luar biasa ini. Padahal iseng-iseng loh. Awalnya iseng-iseng. Lama-lama ketagihan. Luar biasa. Oke. Nah, itu dia lovers. Ini saya belum mengupas itu ada kincir itu kenapa? Itu tadi hitungan pakai kincir atau enggak, Mas? Pakai kincir. Oh, pakai kincir. Iya. Oke, itu hitungan pakai kincir ya. Kalau tidak pakai kincir berapa di bawahnya? Contoh saja kalau nggak pakai kincir itu kalau kita tebar 1 kintal itu paling bagus yang saya alami itu naiknya cuma 8 sampai 9 kintal. 8 sampai 9 kintal Iya. per panen. Oh, per panen. Iya. Enggak, kalau tadi 1,6 itu kan kalau hasilnya pakai kincir bisa 30 ton. Kalau misalnya nggak pakai kincir, estimasinya berapa? Estimasi berarti separuhnya. Separuhnya. Oh, separuhnya. Iya. Oh, berarti sekitar 15-an ya. 15-an. Berarti pakai kincir ini bisa 2 kali lipat 2 kali ya? lipat. Wih, luar biasa. Oke, nanti kita coba kupas-kupas lagi tentang sistem kincir ini ya. Nah, ini sebelumnya saya pengen tanya dulu nih. Dari selama memelihara budidaya ikan nila ini, itu kira-kira kendala-kendala yang dihadapi apa? Dari Mas Wahyu dulu ini. Kendala itu pasti ada ya Mas ya. Itu kendala itu kayak alam, itu kayak perubahan iklim, cuaca itu kan pasti kebanyakan ikan mati, Berpengaruh ya? berpengaruh itu. Terus kendala kayak air kotor, kayak bekas dalam arti obat petani lah. Oh, ini berarti menggunakan sumber dari sungai gitu ya? Itu kendalanya. Terus kayak kayak alam itu ya kayak selokan jebol. Selokan Mataram ya? Kan Mataram, Kebetulan selokan itu kan biasanya dan kolam itu. Nah, ini Dia Lovers yang tidak di Jogja ini perlu tahu kalau di Jogja itu ada sistem irigasi peninggalan Belanda ya. Itu namanya selokan Mataram. Sampai sekarang itu masih mengalir. Nah, ini airnya itu dari air sana. Nah, berarti kalau ikannya masih hidup berarti airnya masih bagus. Kualitas ikannya masih bagus, kualitas airnya masih bagus ya. Nah, itu apalagi kendala-kendalanya, Mas? Kendala itu paling kalau kita tebar bibit itu kan kemungkinan bibit itu kan kebanyakan kita ambil dari daerah utara kan. Dari daerah sana. Itu kan air jernih, airnya beda. Itu itu kita biasanya sampai sini itu kan sehari 2 hari itu kan kebanyakan ikan itu pada jamuran kan. Itu. Ya kita mencegah jamur itu aja. Tambahnya apa, Mas? untuk apa tadi kendala? Ya kendala yang penting untuk aliran arus air yang masuk ke kolam. Ya namanya kita kolam itu posisinya di tengah sawah karena kita masih berdampingan dengan petani-petani padi. Ya kita upayakan untuk bekas-bekas pupuk padi atau ya itu jangan sampai nanti bekasnya itu masuk ke aliran sungai yang masuk ke kolam. Karena bisa mengakibatkan nanti ikan pada mati lah kayak seperti keracunan. Pernah ngalami itu ya? Pernah alami. Itu salah satu pengalaman pahit. Iya. Oke. Nah, berarti
Karena memang kan airnya arus sungai ya, jadi otomatis tergantung juga dari aliran yang di atasnya gitu ya. Tapi selama ini tidak sampai tadi apa ya yang mengalami pernah kasus kematian sampai banyak itu belum pernah? Atau Pernah itu. Itu saya bibit itu sampai 2 sampai 3 kental lah. 2 sampai 3 kental. Iya. Nominalkan berapa kira-kira? Kalau ya sekitaran 9 juta. 9 juta. Ya. Oh, itu Karena masih benih. Oh, Karena masih umur benih, masih belum dewasa lah ikannya. Baru tebar benih, terus mengalami yang seperti itu tadi. untung sih cilik Mas ya. Harganya belum sampai terlalu besar. Untung masih kecil. Waduh, anak wis gede-gede arep panen nangis sih. Oke. Nah, pernah ini enggak mengalami titik terendah selama budidaya nilai ini? Waduh, sampai mungkin mengalami kerugian atau terbentur kendala teknis atau apa pas apa itu? Misalnya apa sungai ini asat misalnya, berarti kan nggak bisa ini toh, atau apa ada cerita apa sampai titik terendah sekali? Pernah selokan jebol ya. Pernah selokan Matram itu kan jebol, itu kan harus ada pembetulan. Pada waktu jebol itu kan aliran yang keluar dari selokan Matram itu kan langsung ke kolam kita. Jadi semua kolam itu rusak. Oh, berarti airnya meluap ke kolam. Karena jebol, selokannya jebol itu, tanggulnya jebol. Ya, waktu itu dialami ya Mas Wahyu. Oh, berarti airnya apa ikannya pada hanyut gitu. Hanyut. Setelah itu kan pasti ada pembetulan selokan. Nah, waktu itu kan waktu pembetulan selokan itu kan memerlukan waktu yang lumayan panjang. Jadi selokan itu mau nggak mau kan dimatikan. Kita jadi nggak ada aliran air, sementara berhenti. Dalam arti berhenti untuk kita budidaya ikan itu kan sementara berhenti karena aliran listrik sungai itu tidak ada karena masih ada pembetulan itu bisa berapa bulan itu ya? Itu 2 bulan. 2 bulan ya. Padahal 2 bulan bisa panen ya itu ya. Wah, lumayan 1 kali panen, 1 siklus panen ya. Wah, lumayan jane ya. Nek dihitung uangnya ya. Wah, ya oke. Hal-hal yang kalau tadi kan apa ya istilahnya hal-hal yang memilukan ya, kisah-kisah sedihnya. Nah, sekarang kebalikannya saya tanya, kira-kira hal-hal yang menggembirakan yang pernah dicapai apa ini, Mas Wahyu dulu? Ya mencapai target lah panen. Target panen. Ya. Targetnya berapa Mas? Target kemarin saya tebar 1 kolam itu 5 kental gelondong. Terus saya angkat itu jadi 6 ton 6 ton setengah. Ya. Itu target ya? Target. Target. Sesuai target Karena lah. tebarnya tebar benih 5 kuintal, targetnya panen itu kan harus di atas 5 ton. Oh, gitu. Ya, targetnya harus di atas 5 ton. Itu sudah melebihi target ya. Target. Oke, siap. Kalau Mas Ambar apa kira-kira yang menyenangkan yang ya sama sih sepertinya. Jadi kita tebar benih sampai di titik waktu kita panen sesuai target, ikan aman, tidak banyak yang mati, itu pasti jelas menyenangkan. Hasilnya pasti lebih banyak ya. Sesuai target lah. Jelas sih. Oke. Itu panen tertinggi pernah berapa itu kira-kira? Panen tertinggi itu sekitar 8 ton. 8 ton itu Ya. hitungannya berapa apa? 3 bulan. 3 bulan. Tebar Ya. berapa itu? 8 ton. Tebar 6 kental setengah. 6 kental setengah, Ya, panennya 8 ton. Oh. Berarti kalau normalnya itu 6 kental panennya sekitar 6 ton gitu, Ya. apa gimana? Oh, gitu ya? Iya. Oh. Itu sudah bagus, 6 ton ya. 6 kental itu 6 ton itu sudah bagus itu. Ya. Pokoknya jangan di bawah 5 kuintal. Kalau di bawah 5 kuintal sebetulnya tidak rugi, cuman kita untungnya jadi kurang banyak gitu. Jadi Tidak rugi ya. Oke. Untuk kita kurang banyak maksudnya gitu. Cuman kalau sesuai target lebih dari 6 ton kita untungnya sesuai target, jadi memuaskan lah kita. Jadi menggembirakan gitu Mas Lukman. Oke, luar biasa. Ini bisa sesuai target, ini berarti kan hal yang luar biasa.
Itu kira-kira kuncinya apa kok bisa lebih dari target, Mas Wahyu? Disiplin. Wah, ini repot ya tentara karo security kudu disiplin ya, ra disiplin piye iki. Disiplinnya itu gimana? Bisa diceritakan? Disiplin itu bisa ngasih pakan tuh tepat waktu. Itu. Terus kan kita ada tambahan probiotik biar ikan sehat itu. Kalau ada tambahan Mas Ambar gitu. Disiplin ya itu dalam arti ya tadi intinya disiplin aliran air dari awal tebar benih itu ya kita pemantauan dari benih itu kita ngasih makan dari tahap ke tahap itu harus disiplin. Contoh kita ada anak kolam ya kita harus betul-betul kita menyampaikan ke anak kolam itu bahwa untuk makan bibit itu nanti ukuran makannya sekian. Nah, untuk makan misalkan sehari atau 2 atau 3 kali ya harus tepat waktu ya gitu. Oke, ya ini harus disiplin. Nah, ini kata kuncinya harus disiplin ya developers ya. Apapun itu pekerjaannya, apapun usahanya harus disiplin. Oke, siap. Wah, ini luar biasa. Nah, ini kan sudah ada kincir ya developers di sana ya. Bisa lihat aja ada kincir. Ini pakai sistem kincir ini mulai dari kapan, Mas? 2 tahun yang lalu. 2 tahun terakhir. 2 tahun baru jalan 2 tahun ya.